Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa MSDM UT di kelas 1, 1, 2, dan 4, 4? Kali ini kita bertemu di sesi 7 dan kita akan membahas tema tentang bagaimana melakukan pelatihan dan desain terhadap pelatihan karyawan sehingga kita bisa mengembangkan manajemen sumber daya manusia dan mengembangkan institusi atau organisasi pastinya. Nah, untuk pelatihan sendiri kita harus pahami bahwa konsepnya adalah pelatihan itu adalah proses sistematis untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan guna meningkatkan kinerja individu dan organisasi. Seperti itu. Nah, untuk pelatihan ini kita bisa mendesain dengan beberapa tahapan sehingga apa yang menjadi tujuan dari pelatihan itu bisa tercapai gitu ya. Yang pertama kali kita lakukan analisis kebutuhan pelatihannya dulu. Terus kita melakukan perencanaan dari pelatihan, mengimplementasikan pelatihan, evaluasi dari pelatihan, dan kita akan menetapkan metode pelatihan yang akan kita gunakan sesuai dengan analisa yang sudah kita lakukan. Seperti itu ya. Nah, dari pelatihan-pelatihan ini akan memberikan impact pada pengembangan manajemen sumber daya manusia di sebuah organisasi. Karena apa? Konsep dari pengembangan organisasi ini adalah pengembangan manajemen merupakan proses sistematis untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan dalam organisasi. Nah, tujuannya apa sih pengembangan ini? Yang pertama, mengembangkan keterampilan pimpinan. Terus meningkatkan kemampuan dalam pengambilan keputusan manajerial. Terus mempersiapkan calon pemimpin masa depan. Karena kan butuh regenerasi ya guys, seperti itu. Dan yang terakhir mendorong inovasi dan adaptasi dari setiap karyawan, individu atau orang-orang yang berada dalam manajemen sebuah organisasi itu terhadap setiap perubahan yang begitu dinamis. Nah, kemudian untuk pengembangan organisasi di sini merupakan upaya terencana, harus terencana ya, untuk meningkatkan efektivitas dan kesehatan organisasi melalui intervensi yang sistematis. Caranya gimana? Kita harus fokus bagaimana budaya organisasi kita, bagaimana struktur organisasinya, bagaimana proses komunikasi yang selama ini berjalan, kemudian bagaimana sih manajemen perubahan kita maintain dalam organisasi yang kita pegang, dan bagaimana kita melakukan pengembangan terhadap tim yang ada dalam organisasi itu. Nah, untuk itu kita harus memegang beberapa prinsip kunci ya teman-teman ya. Yang pertama, kita harus melakukan apapun dalam organisasi itu harus melakukan pendekatannya harus sistematis. Yang kedua, kita harus fokus pada perubahan yang positif. Jadi tujuannya itu harus positif. Kita harus tahu apa tujuan organisasinya sehingga apapun itu kita harus mendukung ke sana. Harus linier gitu ya. Terus kita harus make sure untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan, itu pasti, agar tidak ada overlap, agar tidak ada kepentingan yang kemudian kita abaikan seperti itu. Terus kita harus memastikan bahwa pembelajaran yang kita desain itu berkelanjutan. Nggak boleh 1 hari, 2 hari, 1 tahun selesai, tapi itu untuk mendukung adanya sustainability di organisasi kita gitu ya. Terus yang pasti harus beradaptasi pada perubahan lingkungan. Nah, sekarang ada isu baru, kita harus memikirkan bagaimana faktor climate change itu berpengaruh pada organisasi kita. Oke, kita akan membahas ini lebih dalam sesi diskusi dan sesi-sesi penugasan tentunya. Be on time, pastikan pakai sumber citasi yang banyak, masukkan teorinya, lakukan parafrase, dan itu merupakan hasil dari analisa dan pemikiran saudara sendiri. Kirim on time sehingga saya bisa memberikan nilai maksimal. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.